Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai dan telah kita bahas mengenai tajhizul mayyit, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang wajib dilakukan oleh orang Islam jika salah satu dari mereka meninggal dunia. Dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan cara sholat untuk mayit, juga telah kita terangkan cara mengkafani mayit. Dalam kajian kita kali ini kita akan meneruskan mengenai cara menguburkan mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abi Suja berkata, wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal kiblati wa yusattahu al-qabru ba'da an yu'ammaqa wa la yubna alayhi wa la yujassasu wa la ba'sa bil buka'i 'alal mayyit min ghairi nawhin wa la syaqqi jaybin wa la darbi khaddin wa yu'azza ahluhu ila salasati ayyamin min dafnihi. Ini adalah yang akan menjadi kajian dan pembahasan kita. Pembahasan kita yang pertama adalah mengenai cara mengubur mayit. Di sini Imam Abi Suja mengatakan wa yudfanu, dan mayit dikuburkan fi lahdin, di dalam liang lahat, mustaqbilal kiblati, dengan menghadap kiblat, wa yusattahu al-qabru, dan kuburan kalau sudah selesai maka diratakan, ba'da an yu'ammaq, setelah kuburan tersebut kita perdalam, wala yubna alaihi, dan tidak boleh kita bangun di atas kuburan tersebut, wala yujassos, dan tidak boleh kita tajsis. Akan kita terangkan. Ala kulli halin, untuk masalah penguburan mayit, para ahli fikih telah menyebutkan bahwasanya kuburan yang mencukupi, yang memenuhi syarat yang sah, paling sedikit kuburan tersebut adalah kuburan lobang yang bisa menjaga mayit dari gangguan binatang buas dan bisa menutup bau daripada mayat yang ada. Jadi paling sedikitnya kuburan yang cukup, yang terbilang sah, adalah kita mengubur mayat dalam lubang yang mana lubang tersebut kira-kira sudah bisa menahan atau sudah bisa mencegah binatang buas untuk mengambil mayat yang ada, juga lubang tersebut bisa menutup bau mayat. Ini adalah yang paling sedikit. Nah, adapun kuburan yang sempurna, yang sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, adalah kita kalau ingin mengubur mayat, maka hendaklah kita membuat lubang kuburan yang mana dalam daripada kuburan tersebut adalah, kalau istilah fuqaha aja disebutkan qadrul qamah wa basta yadaini ilal a'la, yaitu kira-kira sedalam tinggi orang tersebut dengan mengangkat kedua tangannya. Kalau Imam Nawawi menyebutkan kira-kira ukurannya adalah 4,5 dhira'. 4,5 dhira' itu kalau kita pakai ukuran zaman sekarang, itu kita bisa katakan ya 2 meter lebih 1/4 atau 2,5 meter. Ini dalamnya. Adapun
lebar daripada kuburan itu adalah kita bisa lebar dira' wa shibrin, 1 dira' dan 1 jengkal. Gampangnya kira-kira 1 meter gitu ya. Jadi dalamnya adalah 2 meter lebih sedikit, lebih 1/4 misalnya, atau lebih setengah. Lebarnya adalah 1 meter. Hal ini adalah karena Sayyidina Umar ketika beliau ingin meninggal, ketika beliau mau meninggal, beliau wasiat hal tersebut. Dan beliau wasiat ini karena hal tersebut telah dilakukan oleh para sahabat dalam penguburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Husni dalam Kifayatul Ahyar, untuk kuburan yang lebih dari itu tidak ada riwayat, tidak ada hadis yang menjelaskan kuburan lebih dari qomah wa bastu yadaini. Jadi lebih dalam dari itu tidak ada hadisnya. Jadi hadis yang ada menerangkan bahwasannya dalamnya kuburan adalah qomatu rajulin wa bastu yadaini, yaitu kalau orang tersebut dalam keadaan berdiri kemudian mengangkat kedua tangannya, kira-kira dalamnya kuburan seperti itu. Kalau kita kira-kirakan adalah sekitar 2 meter lebih sedikit. Imam Nawawi mengatakan arba adru' wan nus, ya, apa adru' wan nus. Dalilnya adalah karena Sayyidina Umar wasiat seperti itu. Juga dalam hadis yang hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Tirmidzi dari sahabat Hisham bin Amir radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fi qatla Uhudin ahfiru wa awsi'u wa ahsinu, yang artinya kalilah lubang yang dalam, wa awsi'u dan lebarkan, wa ahsinu dan berbuatlah bagus kepada mayat-mayat tersebut. Ini adalah dalil bahwasanya dalam penguburan kita harus disunatkan untuk mengikuti dan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat dan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam penguburan ini mayat wajib untuk dihadapkan ke kiblat, wajib dihadapkan ke kiblat dan ditidurkan bagian kanan, ya, bagian kanan itu menyentuh ke tanah dan bagian kiri di atas. Kemudian kepalanya berada di sebelah utara, kakinya berada di sebelah selatan, miring menghadap ke kiblat seperti ketika sholat dalam keadaan sakit. Dan seandainya kalau kita temukan kalau ada orang yang mengubur mayat, ternyata mayat tersebut dikuburkan dalam keadaan terlentang, tidak miring seperti posisi yang saya jelaskan tadi, atau dikuburkan dalam keadaan membelakangi kiblat, maka harus dibongkar kembali kuburan tersebut selagi mayat tersebut belum busuk baunya. Kalau mayat tersebut belum busuk dan belum rusak, maka wajib untuk dibongkar dan dihadapkan ke kiblat, ditempatkan dengan posisi yang benar, yaitu kepalanya sebelah utara, kakinya sebelah selatan, menghadap kiblat, miring ya. Nah, miring ya. Ini adalah yang wajib untuk dilakukan, dan disunahkan untuk pipinya ditempelkan ke tanah dengan membuat misalnya bantal yang terbuat dari tanah misalnya, terus pipinya ditempelkan ke tanah tersebut. Dan untuk masalah kuburan ini, di sana ada 2 cara dalam meletakkan mayat dalam kuburan. Ada yang mengatakan liang lahat, ya. Liang lahat ini bagaimana? Kalau memang tanah kuburan tersebut adalah tanah yang keras dan kuat, maka disunahkan mayat tersebut diletakkan di liang lahat. Liang lahat sebagaimana yang liang lahat itu bagaimana maksudnya? Liang lahat itu kalau kita bikin kuburan, dalamnya sudah cukup dan lebarnya sudah cukup, maka bagian bawah dinding kuburan yang arah kiblat kita bolongi cukup kira-kira untuk tubuhnya mayit. Terus mayitnya nanti kita letakkan di situ, lah agar tidak ambruk ke belakang, maka kita buntu bolongan tadi itu dengan misalnya dengan bata atau dengan tanah yang telah kita persiapkan, ya, kita buntu dengan batu bata atau batu putih, terus kita tutup
lubang tadi terus kita timbun dengan tanah. Nah, ini adalah liang lahat dan ini adalah yang dilakukan oleh para sahabat dalam penguburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala fi maradi mautihi alhiduli lahdan wa ansibu alayya labina nasban kama suni abi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya alhiduli lahdan, letakkanlah saya ke dalam liang lahat dan buntulah liang lahat tersebut dengan batu bata sebagaimana dilakukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liang lahat ini lebih afdol kalau memang tanahnya adalah tanah yang keras ya. Tapi kalau tanahnya itu tanah gembur, tanah yang berair ya, maka yang lebih utama adalah dengan liang syak. Liang syak itu bagaimana? Kalau sudah kita bikin kuburan, sudah kita bikin lubang untuk kuburan, maka liang syak ini adalah tengah-tengah lubang tersebut kita lubangi tadi. Kita bikin lubang kecil, tengah-tengah kuburan, tengah-tengah lubang tadi kita bikin lubang kecil, yang mana lubang tersebut kira-kira cukup untuk mayat, ya, cukup untuk mayat dengan menghadap kiblat. Dan untuk kanan kiri kita kasih batu agar tanahnya tidak longsor. Kalau mayat sudah diletakkan ke lubang tersebut, kemudian kita tutup lubang tadi dengan batu bata atau kita tutup dengan batu ya, sehingga tanah tidak bisa masuk, kemudian kita timbun pakai tanah. Ini adalah liang syak. Nah, liang syak ini kalau memang tanahnya adalah tanah yang gembur, yang tidak kuat. Kalau tanahnya keras maka liang lahat, kalau tanahnya gembur maka liang syak. Dan disunatkan ketika kita menaruh mayat sebelum kita masukkan ke kuburan, kepala mayat tersebut kita taruh di bagian kaki kuburan ya, bagian kaki kuburan. Kemudian kalau sudah selesai liang lahatnya dan liang syaknya misalnya, maka kita masukkan mayat tadi ke dalam kuburan dengan pelan-pelan. Yang pertama kali kita masukkan ke dalam kuburan adalah kepalanya. Kemudian di sana di dalam kuburan ada 2 orang atau 3 orang yang menyambut mayat tadi kemudian kalau sudah diangkat terus dikasihkan kepada orang yang dalam liang, kemudian dimasukkan ke dalam kuburan dengan hati-hati dan hal ini adalah sebagaimana dalam Sunan Abu Dawud ya, diceritakan dalam Sunan Abu Dawud dengan isnad yang sahih bahwasanya Abdullah bin Yazid Al-Khatmi, seorang sahabat, menceritakan adkhala Al-Harits Al-Qabra, udkhila Al-Harits Al-Qabra min qibali rajul al-kibri wa qala au adkhala Al-Harits Al-Qabra min qibali rajul al-qabri wa qala hadza minas sunnah. Jadi sunnahnya dalam kita meletakkan mayat, kita letakkan mayat tersebut kepalanya di dekat dengan kakinya kuburan ya. Terus nanti kita masukkan pelan-pelan, kita angkat mayatnya, kemudian dalam liang kuburan tersebut ada orang yang sudah siap, 3 orang atau 2 orang menyambut mayat ini, kemudian mayat tersebut diletakkan di kuburan dengan tenang ya, dengan tenang. Dan disunahkan untuk orang yang ada di dalam kuburan, yang menyambut, yang mau memasukkan kuburan ke dalam liang lahat ini adalah orang laki-laki yang dekat dengan mayit, misalnya anaknya atau cucunya atau suaminya, orang yang dekat dengan mayit ya. Kemudian ketika meletakkan mayat tersebut ke dalam liang lahat, disunahkan untuk membaca doa bismillah wa ala sunnati Rasulillah seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang hasan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a al-mayyita fil qabri qala bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meletakkan mayat ke dalam liang lahat, beliau ketika meletakkan membaca doa bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah untuk masalah cara mengkubur mayat. Kalau mayat sudah diletakkan di kuburan dan diletakkan di liang lahat, dan liang lahatnya telah kita buntu dengan batu bata atau dengan batu, kemudian kita timbun
kita masukkan tanahnya semuanya, maka yang afdol untuk untuk kuburan ini adalah diratakan, yang diratakan daripada diundukkan ya. Diratakan itu lebih afdol daripada dibikin undukan. Diratakan tapi ditinggikan setinggi 1 jengkal, ditinggikan setinggi 1 jengkal tapi diratakan ya. Diratakan lebih afdol daripada dibikin undukan. Terus juga kalau mau juga tidak apa-apa kita masang batu nisan ya, kita masang batu nisan, kita pasang batu sebagai tanda bahwasanya orang kuburan ini adalah si fulan, misalnya diperbolehkan. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mengubur seorang sahabatnya Utsman bin Mad'un, beliau ketika itu meletakkan sebuah batu, diletakkan di kepala kuburan tersebut. Ketika ditanya, misalnya beliau mengatakan, biar saya tahu bahwasanya kuburan ini adalah kuburan seorang sahabat saya yang saya cintai, nantinya insya Allah saya akan mengubur sanak famili saya di dekat kuburan ini. Ini adalah perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau meletakkan ya, sebuah batu di kepala kuburan, gunanya adalah untuk menandai kuburan tersebut. Ini adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan disunahkan bagi orang Islam setelah melakukan sholat jenazah, maka disunahkan untuk mengikuti jenazah tersebut sampai ke makam dan selesai pemakaman. Ini sunat bagi orang laki-laki. Jadi sunnah bagi orang laki-laki untuk mengikuti jenazah sampai ke kuburan, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Barra' bin Azib qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittiba'il janaiz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kita untuk mengikuti jenazah, wa iyadatil marid, dan untuk menengok orang yang dalam keadaan sakit. Maka sunnah kalau sudah selesai sholat, maka ikut sekalian mengantarkan jenazah ke kuburannya. Dan disunahkan juga jangan sampai keburu pulang kecuali setelah selesai pemakaman. Kalau sudah selesai proses pemakaman maka pulanglah. Tapi kalau sebelum selesai proses pemakaman maka jangan pulang terlebih dahulu. Ini semua seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani qila wa mal qiratani qala mislu jabalainil azimaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai selesai salat maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai selesai penguburan maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Apa ya Rasulullah yang Anda maksud dengan qirat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Mithlul jabalainil azimaini." Qirat adalah pahala seperti gedenya, seperti besarnya 2 buah gunung yang besar. Ini adalah pahala yang sangat besar sekali bagi orang yang mengikuti acara pemakaman dan acara sholat kepada mayit. Adapun untuk perempuan, maka tidak disunahkan. Sunnah ini adalah untuk laki-laki saja. Adapun perempuan tidak disunahkan, bahkan untuk perempuan hukumnya adalah khilaful aula atau makruh. Karena karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencegah dan melarang orang perempuan untuk ikut acara pemakaman. Itu semua seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ummu Athiyyah radhiyallahu anha qalat nuhina anittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina. Yang artinya kita dilarang untuk mengikuti jenazah, tapi larangannya bukan larangan keras. Dari larangan ini bukan larangan yang haram, tapi makruh saja. Dan juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, bunyinya kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza niswatun julusun faqala ma yujlisukunna qulna nantazirul janazah qala hal tughsilna qulna la qala hal tahmilalna qala la
Qala hal tudlina fi man yudli? Qala la. Qala farji'na ma'zuratin ghaira ma'jurat. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin menghadiri proses penguburan, ketika beliau keluar dari rumah, beliau mendapatkan segerombolan orang perempuan dalam keadaan junus, dalam keadaan duduk, perempuan-perempuan tersebut dalam keadaan duduk. Ditanya sama Rasulullah, "Kenapa kamu semua kok duduk di sini?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, kita menunggu jenazah." Kemudian Rasulullah balik bertanya, "Apakah Anda semua, kamu semua orang-orang yang memandikan jenazah tersebut?" Mereka menjawab, "Tidak, Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah kamu semua orang yang mau membawa jenazah tersebut?" Mereka menjawab, "Tidak, ya Rasulullah." Terus beliau juga berkata, "Apakah kamu semua orang yang memasukkan mayat ke dalam kuburan?" "Tidak, ya Rasulullah." Maka setelah itu Rasulullah bersabda, farji'na, pulang kamu sekalian, ma'zuratin, dengan mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Ini berarti dilarang bagi orang perempuan untuk mengikuti jenazah sampai ke pemakamannya. Yang disunahkan adalah untuk laki-laki saja. Nah, dalam hal ini jadi saya katakan tadi bahwasanya seorang laki-laki atau laki-laki disunahkan untuk mengikuti jenazah sampai ke kuburan dan sampai selesai menghadiri acara pemakaman mayit. Dalam hal ini ketika mengikuti mayat ke kuburan, maka yang sunnah adalah mengikutinya dengan berjalan kaki, Kalau nanti setelah kembali dari pemakaman kok naik kendaraan, naik sepeda atau naik mobil, maka diperbolehkan. Tapi untuk ketika berangkat ke kuburan, yang sunnah adalah dengan berjalan kaki. Itu semua adalah seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Thauban radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bidabatin wa huwa ma'al janazah fa aba ayyarkabaha falamman sarafa utiya bidabatin farakiba faqila lahu faqala innal malaikata kanat tamshi falam akun li arkaba wa hum yamshun falamma dhahabu raqibtu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau mengikuti acara pemakaman, ketika beliau berangkat ke makam atau ke kuburan, para sahabat beliau menawari beliau untuk naik kuda. Tapi beliau tidak mau naik. Tapi setelah acara pemakaman, sahabat menawari beliau naik kuda, beliau naik. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa ketika berangkat antum kok tidak mau naik? Ketika pulang kok mau naik?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika saya berangkat, saya melihat malaikat mengikuti jenazah ini dan mereka semuanya berjalan kaki. Falam akun li'arka bawahum yamshun." Maka saya tidak ingin saya naik kendaraan kok mereka jalan kaki. Maka tidak enak. Nah, mestinya kita tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang mempunyai kemuliaan dan makom yang sangat tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah bisa melihat malaikat, bisa melihat jin, bisa melihat setan, ya. Jadi beliau melihat bahwasanya ketika mengikuti acara pemakaman, banyak sekali malaikat yang mengikuti orang muslim yang mati ke acara pemakaman tersebut. Dan mereka semuanya dalam berjalan kaki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin saya melihat malaikat berjalan kaki, saya naik. Tidak enak, kata Rasulullah. Tapi kalau ketika selesai pemakaman, malaikat sudah buyar dan pergi sendiri-sendiri, maka saya mau sekarang naik kendaraan. Ini adalah alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perintah untuk jalan kaki ini adalah perintah sunnah saja, bukan perintah wajib. Bukan kok berarti orang tidak boleh gitu, tidak apa-apa. Bukan berarti kok tidak boleh ikut pemakaman pakai sepeda, tidak apa-apa. Cuma yang afdol adalah ikut acara pemakaman dengan berjalan kaki. Karena pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis Muslim yang diceritakan oleh sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnu Dahdah, summa utiya bi farasin uryin
Fa'aqalahu rajulun faraqibahu faja'ala yatawaqqasu bihi wa nahnu nadba'u nas'a khalfahu. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pemakaman Ibnu Dahdah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke kuburan dengan naik seekor kuda. Maka perintah untuk berjalan kaki adalah merupakan perintah sunnah saja, bukan perintah wajib. Dalam ketika membawa jenazah, dalam pembawaan jenazah, haram kita membawa jenazah dalam keadaan yang mana keadaan ini terbilang dikhawatirkan jenazah tersebut jatuh. Jadi tidak boleh kita membawa jenazah sambil kita bawa dengan berlari. Atau kita bawa tidak pakai usungan sehingga dikhawatirkan akan jatuh, tidak boleh. Tapi dalam membawa jenazah diusahakan kita bawa jenazah tersebut dengan usungan, dengan khusyuk dan dengan santai, sehingga kita bawa seperti biasa. Apalagi jenazah tersebut adalah jenazah yang seorang perempuan, maka yang lebih baik adalah kita masukkan ke dalam keranda supaya bisa lebih terjaga. Dan dalam mengikuti mayat ke kuburan, jangan sampai para pelayat atau orang yang mengikuti acara pemakaman ini ketika jalan ke kuburan, mereka bercakap-cakap antara mereka. Yang sunnah dalam mengikuti mayat ke kuburan ini hendaklah diam. Setiap orang diam dan mengambil ibrah dari acara yang ada, mengambil suri tauladan dari acara yang ada. Jadi dia harus mengambil ibrah bahwasanya suatu ketika dia akan mati dan dibawa atau dilakukan seperti mayat yang dia ikuti sekarang. Jadi hikmah daripada kita diperintahkan untuk mengikuti jenazah sampai acara penguburan selesai, biar orang yang mengikuti ini bisa mengambil hikmah dari kejadian yang ada, bahwasanya suatu ketika Anda akan diperlakukan seperti mayat ini loh. Maka mulai sekarang Anda harus siap-siap untuk memperbanyak amal, sehingga kalau sudah datang kematian, sudah tertutup pintu untuk taubat. Anda sudah habis waktu untuk memperbanyak amal. Maka mulai sekarang, sebelum datang kematian, kita harus benar-benar mempersiapkan diri sebelum kita diperlakukan seperti mayat yang ada. Jadi ketika mengikuti jenazah, sunnahnya adalah dengan diam. Jangan sampai kok ngobrol antara satu dengan yang lain. Kalau ngobrol hukumnya makruh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tutba'u al-janazatu bisautin wala narin. Janganlah kamu mengikuti jenazah dengan mengangkat suara, dengan bersuara. Jadi janganlah diikuti jenazah itu dengan bersuara. Yang sunnahnya adalah dengan diam dan bertafakkur. Kemudian yang afdol dalam mengikuti jenazah ke kuburan, kalau orang tersebut berjalan kaki, maka yang afdol yang berjalan kaki ini berada di depan jenazah dan jenazah berada di belakang. Hal ini adalah sebagaimana yang disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yamshuna amamal janazah. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar ketika mereka berjalan mengikuti jenazah, mereka berada di depan jenazah. Ini adalah yang sunnah. Untuk orang yang naik kendaraan, maka sunnahnya mereka adalah di belakang jenazah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, waraqibu yasiru khalfal janazati wal mashi khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menertibkan orang yang mengikuti jenazah. Beliau bersabda, untuk orang yang naik kendaraan, ya ketika itu yang naik onta atau naik kuda, maka mereka berada di belakang mayit. Untuk orang yang
orang yang berjalan kaki, maka mereka bisa di depan mayit, di kanan mayit, di kiri mayit, dan di belakang mayit, dekat dengan mayit. Dekat dengan mayit. Ini adalah masalah cara mengikuti jenazah atau tasyi'ul jenazah. Kemudian Imam Abi Suja di sini membahas juga mengenai masalah takziah. Disunnatkan takziah untuk keluarga yang ditinggal oleh mayit, dan takziah ini sunatnya adalah 3 hari saja. 3 hari ini dimulai dari hari matinya mayit. Kalau mayit tersebut mati pada hari Kamis, berarti jenazah, berarti apa? Berarti takziah tersebut mulai hari Kamis, Jumat dan Sabtu, hari Sabtu hari terakhir. Untuk hari Ahad sudah tidak disunnahkan lagi. Jadi untuk hari Ahad sudah tidak disunnahkan lagi. Bahkan makruh hukumnya takziah setelah 3 hari. Gampangnya kalau bahasa Jawanya nyelawat itu adalah melayat mayit. Itu sunnahnya adalah hari pertama ketika meninggal, terus hari kedua dan hari ketiga. Hari keempat sudah makruh, kecuali keluarga mayit yang ditinggal itu berada dalam perjalanan, misalnya belum datang. Misalnya si fulan A ini meninggal, kemudian anaknya berada di luar Jawa, baru datang setelah 3 hari, maka kita diperbolehkan, disunahkan untuk melayat kepada dia atau memberikan takziah kepada dia meskipun sudah lewat 3 hari. 3 hari orang yang baru datang ini dihitung ketika orang tersebut datang, ya, ketika orang tersebut datang. Tapi kalau keluarga yang ada di desa tersebut, di tempat mayit meninggal, maka 3 hari saja disunahkan untuk takziah, Dan yang dimaksud dengan takziah adalah apa takziah itu? Takziah itu adalah menghibur keluarga mayit dengan mendoakan mayit, memberikan wasiat kepada keluarga yang ditinggal supaya sabar, supaya tabah dalam menghadapi musibah yang ada. Dan takziah ini pahalanya sangat besar sekali. Rasulullah SAW menganjurkan kepada setiap muslim untuk melakukan takziah bagi orang yang kena musibah. Dalam Sunan Ibnu Majah, Ani Nabi SAW qala ma min muslimin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullahu min khulalil karamati yaumal qiyamah. Tidak ada seorang muslim yang memberikan takziah kepada saudaranya sama-sama muslim ketika tertimpa musibah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia anugerah kehormatan pada hari kiamat. Memberikan dia pakaian kehormatan pada hari kiamat. Dan takziah ini dilakukan sekali saja, tidak sunnah untuk diulangi. Kalau sudah takziah tidak disunahkan untuk takziah lagi. Dan takziah ini yang lebih utama, yang afdal adalah setelah selesai acara pemakaman, ya. Jadi kalau yang afdal takziah ini adalah setelah selesai acara pemakaman, karena ketika acara pemandian, acara sholat, keluarga mayit masih sibuk mengurusi mayat. Nah, tapi kalau setelah acara pemakaman selesai, maka mereka sudah tidak sibuk lagi. Maka ketika itu adalah waktu yang tepat dan waktu yang afdal untuk melakukan takziah. Dan sahabat takziah, kalimat yang diucapkan ketika takziah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, adalah a'dhamallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitika wa awwadhakallahu an musibatika khairan. Artinya kita mengucapkan ketika takziah salaman kepada orang keluarga yang ditinggal mayat sambil mengucapkan mudah-mudahan bapak Anda akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda diberikan kesabaran, mudah-mudahan Anda tabah dalam menghadapi musibah ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti musibah Anda ini dengan kenikmatan yang sangat besar. Ini adalah kalimat yang kita ucapkan ketika kita takziah. Kalau tidak bisa kita ucapkan dengan bahasa Arab, karena orang yang kita takziahi orang Indonesia, maka otomatis kita ucapkan dengan bahasa Indonesia lebih afdal, ya. Kita berkata apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni bapak Anda yang telah meninggal.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, memberikan Anda tabah ketabahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti musibah Anda dengan kenikmatan yang lebih besar. Ini adalah kalimat yang kita ucapkan ketika kita bertakziah atau melayat kepada mayit, Dan dalam hal ini juga ketika mayat meninggal, maka tidak diperbolehkan an-nadbu atau niyahah. An-nadbu ini adalah nangis jerat-jerit sambil menyebutkan jasa-jasa mayit atau kebesaran mayit. Misalnya dia yang meninggal ini adalah misalnya orang yang dia sanjung-sanjung. Terus ketika meninggal dia jerit-jerit, nangis, mengatakan, oh betapa besarnya kemuliaan dia misalnya. Kalau bahasa Arab ini ulama menyebutkan wa'azamah. Ya. Maka tidak diperbolehkan. Begitu juga niyahah. Niyahah itu adalah setiap perbuatan, perkataan atau perbuatan yang menunjukkan atau memperlihatkan kesusahan dan tidak rela dan tidak ridho terhadap apa yang telah digariskan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti contohnya misalnya memukul dada atau menyobek-nyobek pakaian. Semua itu hukumnya adalah haram dan keharamannya sangat besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya an-naihatu idalam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbal min qatiran wa dir'un min jarab. Jadi orang yang naihah, yang tidak sabar ketika tertimpa musibah, dengan memperlihatkan kesusahan, dengan teriak-teriak, dengan memukul dada, dengan memukul pipi, dengan membentur-benturkan kepala ke dinding, dengan tidak rela, ya, setiap perbuatan yang menunjukkan tidak kerelaan dia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ini tidak diperbolehkan. Akan mendapat ancaman yang pedih besok pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, "Laisa minna man latamal hududa wa syaqqat juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Tidak termasuk dalam golongan kita orang yang menampar pipi mereka ketika mereka terkena musibah. Juga orang yang menyobek-nyobek baju mereka. Wa da'a bid'awal jahiliyah, begitu juga orang-orang yang gembar-gembor seperti pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah dulu kalau ada orang yang besar yang meninggal yang mereka cintai, mereka teriak-teriak. Teriak-teriak mengumandangkan kebesaran orang yang meninggal, tidak boleh, dalam Islam tidak diperbolehkan. Adapun sekedar menangis sedih bapaknya meninggal, itu sesuatu yang wajar. Kalau orang ditinggal bapaknya, terus bapaknya meninggal terus menangis sedih, mengeluarkan air mata, itu sesuatu yang biasa dan tidak apa-apa, diperbolehkan menangis, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam baka ala waladihi Ibrahim qabla mautihi. Lamma ra'ahu yajudu bi nafsihi qala innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Wahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat anak beliau dalam keadaan nazak, maka beliau meneteskan air mata. Kemudian beliau berkata, innal aina tadma, sesungguhnya mata mengeluarkan air menangis. Wal qalbu yahzan, dan hati sedih. Tapi kita tidak mengucapkan apa-apa kecuali sesuatu yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan kita semua dengan kepergianmu sedih. Ini adalah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat anak beliau mau meninggal, ya, mau meninggal. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziarah kepada kuburan ibunya. Kemudian beliau menangis senggukan. Kemudian maka diikuti oleh yang lainnya menangis. Jadi ketika beliau ziarah ibunya, beliau menangis sesenggukan, ya. Dan orang yang sekitarnya ikut menangis juga. Dan disunahkan bagi tetangga orang yang tertimpa musibah untuk mempersiapkan makanan untuk keluarga yang ditinggal
atau keluarga yang tertimpa musibah. Karena orang yang tertimpa musibah ini tidak ada kesempatan untuk membuat makanan untuk mereka sendiri. Maka bagi tetangga-tetangga yang ada di sebelah kirinya, kanan kirinya, untuk mempersiapkan makanan untuk keluarga yang ditinggalkan oleh mayat tersebut. Ini adalah yang sunnah. Bukan kebalikannya. Bukan kok keluarga yang tertimpa musibah mengeluarkan makanan untuk orang yang nyelawat. Bukan. Tapi yang kebalikannya adalah orang tetangga-tetangga yang ada di sebelah sahibul musibah mempersiapkan makanan untuk orang yang terkena musibah tersebut, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendengar kabar kematian misanan beliau, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Beliau berkata, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yushghiluhum." Beliau berkata dan bersabda, buatkan untuk keluarga Ja'far makanan karena mereka sekarang lagi sibuk. Ya. Maka karena orang yang kena musibah ini lagi sibuk, maka kita persiapkan, kita sebagai tetangga untuk mempersiapkan makanan bagi mereka agar tidak sampai lupa tidak makan karena kesibukan yang mereka alami. Rupa kiranya cukup sekian yang bisa kita kaji untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kajian kita selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup kajian kita, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bunyinya, kenapa kalau orang mati kena santet kuburannya banyak yang dijaga? Kan dia sudah meninggal, apa gunanya dilakukan hal tersebut? Saya tidak tahu ya, saya tidak tahu kenapa kok orang mati kena santet, juga karena saya tidak pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Yang penting kalau dan di sana juga saya tidak tahu apakah ada dalilnya, apakah tidak, apakah termasuk sekedar kebiasaan atau adat saja. Saya rasa itu sekedar adat saja. Kalau sudah mati ya sudah tidak usah untuk dijaga kuburannya. Yang sunat adalah kita ziarah kubur tersebut untuk membacakan doa dan membaca Quran, dihadiahkan untuk mayat yang telah kita kuburkan tadi. Tapi kalau menjaga karena orang tersebut mati kena santet, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa hukumnya. Tapi ya wallahu a'lam. Tapi yang disunahkan adalah kita membaca Quran atau membaca tahlil atau membaca wirid di situ, dihadiahkan untuk orang yang mati, maka boleh menurut pendapat jumhur ulama, dan nanti pahala tersebut akan nyampe kepada mayat tadi. Kalau menjaga itu sendiri saya tidak tahu. Apakah orang yang mati bisa melihat orang yang hidup dan sampai beberapa lama? Orang yang meninggal itu bisa melihat dan mendengarkan orang yang mengikuti pemakaman dia. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang meninggal itu bisa mendengarkan trompa atau bunyi sandal orang yang ikut pemakaman dia. Jadi orang mayit itu bisa merasakan dan bisa mendengar dan bisa melihat apa yang kita lakukan. Nah, dalilnya adalah apa? Dalilnya tadi dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang yang dikubur tersebut akan didatangi malaikat, dan dia akan sendirian menjawab pertanyaan tersebut, dan dia mendengar trompa bunyi sandal orang yang mengikuti pemakaman dia. Begitu juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya bahwasanya kalau kita akan masuk kuburan, kita disunatkan untuk membaca salam, assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin dan muslimat. Kalau seandainya orang mayit tersebut tidak mendengarkan salam kita, loh untuk apa kita salami? Salam itu tidak kita ucapkan kecuali untuk orang yang bisa mendengar dan bisa melihat. Pertanyaan lagi, apakah bolehkah menggunakan peti lalu dikuburkan? Dibolehkan. Apakah boleh menggunakan peti? Tidak menggunakan peti. Ya tadi kan saya terangkan bahwasanya dalam penguburan ini kita memakai cara liang lahat dan liang syak, dan itu tidak ada petinya. Peti ini tidak boleh kita pergunakan kalau kita dalam penguburan mayat, ya tidak boleh kita memakai peti.
Tapi ulama mengatakan kalau kuburan tersebut tidak bisa, mayat tersebut tidak bisa kita kuburkan karena airnya, tanah tersebut berair, tanah tersebut keluar airnya nyumber, sehingga mayat tidak bisa kita letakkan. Maka dalam keadaan seperti ini boleh kita pakai pedi. Tapi kalau dalam keadaan biasa tidak ada kebutuhan dan tidak ada hajat untuk memakai peti, maka tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena itu termasuk dalam kategori idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Kita kubur pakai liang lahat dan liang syak. Tapi kalau tanahnya itu keluar airnya, kita kuras airnya, masih ada airnya terus tidak bisa, dan tanahnya semuanya dalam keadaan seperti itu, maka boleh kita pakai pedi. Sebagaimana kalau tidak salah, saya pernah baca dalam Hasyiah Bajuri, bisa nanti dilihat kembali. Pertanyaan yang berikutnya, kalau di acara pemakaman ada hikmah, kenapa wanita tidak dibolehkan sampai ke pemakaman? Nah, wanita tadi seperti yang saya sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang seorang wanita untuk mengikuti acara pemakaman. Itu semuanya adalah gunanya. Jadi itu semua ada hadisnya, Bukhari Muslim. Hikmah daripada larangan ini kenapa? Hikmahnya adalah karena perempuan itu adalah gampang berperasaan, ditakutkan nanti dia akan sedih, gampang keluar kesedihan, gampang perasaannya akan sedih dan akan terbawa kesedihan tersebut sampai lama, dan hal ini tidak diperbolehkan oleh Islam. Maka memang itu adalah hikmah kenapa Rasulullah SAW melarang wanita untuk mengikuti pemakaman. Seandainya kita tidak tahu hikmahnya, nah kalau di sana ada larangan dari Rasulullah, ya sudah, apa yang didawuhkan dan disabdakan oleh Rasulullah berarti sendiko dawuh, kita turuti dengan apa adanya meskipun kita tidak mengetahui hikmah dari larangan tersebut. Pertanyaan berikutnya, membangun kuburan dikasih rumah apa diperbolehkan? Nah, membangun kuburan itu tidak diperbolehkan. Membangun kuburan itu tidak diperbolehkan kalau memang kuburan tersebut adalah kuburan umum. Kalau kuburan umum tidak boleh kita bangun ke atas kuburan tersebut, karena tanahnya adalah tanah orang banyak. Kalau kita kasih bangunan, berarti bangunan tersebut mempersempit kuburan tersebut dan harus dihancurkan. Itu kalau kuburan umum. Tapi kalau kuburannya adalah kuburan tanah milik dia sendiri, ini masih ada perbedaan pendapat. Tapi kalau kuburan umum maka tidak diperbolehkan. Doa apakah yang dibaca setelah mayat dikubur sebelum berangkat pulang? Kalau saya tidak tahu, tapi doa ya semua doa boleh dibaca. Di sana ada kebiasaan di daerah kita ada talqin mayit. Juga bisa kita bacakan dengan membaca surat Yasin, ya. Bisa kita bacakan surat Yasin dan hadiah, dan pahala surat Yasin tersebut kita hadiahkan kepada mayit. Juga bisa kita mintakan ampunan, kita mintakan supaya mayit tersebut bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat Munkar Nakir, boleh. Iqra'u ala mautakum Yasin, Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah surat Yasin untuk orang mati kamu sekalian. Maka kita bacakan Yasin dan pahalanya kita hadiahkan kepada orang tersebut, atau kita doa, kita mintakan ampunan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Boleh kita ulang-ulangi doa tersebut, dan doa tersebut kalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan menjadi syafaat untuk orang tersebut. Orang yang bersalah di dunia, pertanyaan berikutnya, orang yang bersalah di dunia dan di dunia sudah dihukum seperti hukuman gantung, hukuman panjung, apakah di akhirat masih ada siksa? Sekedar ingin tahu saja. Orang yang sudah dihukum misalnya orang yang zina, ya, orang yang zina, terus dihukum misalnya dirajam sampai meninggal, terus dia tobat dari perbuatan tersebut, maka di akhirat insyaallah sudah tidak dihukum lagi. Jadi orang yang melakukan perbuatan misalnya zina muhsan, terus sudah taubat dan dihukum rajam sampai meninggal dan sudah taubat, maka insya Allah untuk di akhirat dia tidak akan mendapatkan hukuman lagi.
Sebagai pertanyaan berikutnya, sebagai seorang kerja kasar di negara orang, dalam bulan puasa terkadang kita nggak mampu puasa. Apakah harus nyaur atau bayar atau biarin gitu aja? Soalnya terkadang kita nggak kuat karena panas sekali. Nah, untuk ini perlu sekali ya diketahui bahwasanya kalau perlu sekali diketahui bahwasanya berbuka puasa dalam bulan Ramadan itu hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Tidak ada udzur, tidak ada apa-apa, terus buka ketika pada siang hari pada bulan Ramadan ya. Kalau tidak ada penyebabnya dan dia tahu kalau hal tersebut hukumnya adalah haram, maka apa? Maka dia telah melakukan dosa besar sekali. Yang mana satu hari dari bulan Ramadan tidak mungkin bisa pahalanya didapat dengan puasa 1 tahun, tidak bisa seperti dalam hadis. Nah, kalau memang dia adalah kerja keras ya, kerja keras. Terus kerja di tempat yang panas seperti di Yaman sini, atau di Saudi atau daerah panas yang lainnya, yang mana hawanya sangat panas sekali. Kalau memang dalam keadaan darurat, kalau tidak minum maka dia akan mati misalnya, maka dia boleh dalam keadaan seperti ini untuk minum. Kalau dalam keadaan sangat terpaksa dan masyaqqah sekali, kalau tidak minum dia akan sakit parah atau akan mati. Maka dia diperbolehkan untuk minum dan wajib untuk mengqadha puasa yang dia batalkan. Wajib untuk mengqadha puasa yang dia batalkan. Intinya, kalau dia batal puasa pada siang hari Ramadan, kalau batalnya itu tidak ada udzurnya, maka dia wajib untuk mengqadha langsung setelah hari kedua hari Syawal. Hari kedua tanggal 2 Syawal langsung dia wajib untuk mengqadha. Kalau apa? Kalau mukanya itu atau batalnya puasa itu tidak ada udzur. Tapi kalau ada udzur, maka qadhanya bitarohi, boleh diundur kapan dia mampu. Tapi harus diqadha, tetap harus diqadha selama dia kuat untuk puasa dan tidak boleh diganti dengan mud, tidak boleh diganti dengan mud. Ada pertanyaan yang terakhir, bagaimana hukumnya wanita memakai wangi-wangian? Kan katanya jika wanita memakai wangi-wangian terus lewat di depan laki-laki, hukumnya seperti yang berzina. Tapi jika seseorang yang baunya tidak wangian akan dijauhi oleh malaikat, karena malaikat senang wangi-wangian. Syukuran sebelumnya. Ya, kita bisa melihat situasi dan kondisi. Kalau mau keluar rumah dan di luar sana banyak orang laki-laki, maka jangan pakai wangi-wangian. Cukup Anda mandi dan baunya tidak kecut gitu saja. Tapi nanti kalau di rumah bersama suami, ketika bersama suami ini disunatkan untuk pakai wangi-wangian. Ketika mau sholat sendirian, karena sholat ini adalah menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala, kumpul dengan malaikat, disunahkan untuk wangi-wangian. Ketika kumpul bersama dengan ibu-ibu semuanya, ya, maka disunatkan untuk pakai wangi-wangian. Maka wangi-wangian ini dituntut ketika orang tersebut dalam situasi yang cocok, ketika berkumpul dengan suaminya, ketika berkumpul dengan keluarganya, ketika kumpulan dengan ibu-ibu semuanya, ketika mau sholat. Nah, ini disunatkan untuk pakai wangi-wangian. Tapi kalau ketika keluar rumah dan di luar itu banyak orang laki-laki, maka dalam keadaan ini jangan sampai pakai minyak wangi. Jangan sampai pakai minyak wangi. Cukup dia mandi saja, sekedar tidak bau badannya. Itu adalah yang saya bisa jawab untuk pertanyaan ini. Jadi kapan dia disunahkan dan diperbolehkan untuk pakai wangi-wangian dan kapan dia tidak boleh pakai wangi-wangian? Tidak boleh pakai wangi-wangian kalau memang wangi-wangian tersebut menimbulkan fitnah. Misalnya kalau keluar di luar banyak orang laki-laki terus pakai wangi-wangian, nanti membuat fitnah. Bisa membuat fitnah. Tapi kalau kumpulan dengan ibu-ibu mau menjalankan sholat, kumpul dengan suami dalam keadaan seperti ini, kita disunahkan untuk pakai wangi-wangian karena malaikat adalah senang dengan orang yang berbau wangi. Ya, kiranya cukup sekian yang bisa saya kaji dan mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita terapkan dan bisa kita praktekkan sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyaj'ala ilmana ilman mubaraka wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa yarzuqana al-amala bihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.